Kalau cita-citanya jadi dokter ya jadi dokter. Jadi dokter terus jadi dokter ya kan. Kita kembali lagi di podcast kami berdua bersama gue Dias. Saya Kembara. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa di podcast ini kami bakalan share pengalaman hidup kami, terutama di bagian hobi, musik, otomotif, konten kreator, dan tidak lupa isu-isu terpanas. Isu-isu terpanas hot topik saat ini ya, trending isu yang mau kita bahas nih. Ya seperti biasa gue akan sampaikan, jadikan cerita dan pengalaman orang lain sebagai pengajaran buat kita. Ini sekarang kita di episode 5 kan ya? Iya, berarti episode kita 5. ada episode 4. Iya. Di episode 4 itu apa tuh? Di episode 4 Menurut lo gimana tuh? Dari kontennya, dari teknikalnya? gue sebenarnya udah suka tuh episode 4. Soalnya kita udah mulai seru kan. Pembahasan kita udah seru ya, hot topic banget Hot itu topic ya. banget. Iya. Cuma sayangnya nggak boleh Yes. tayang. Itu podcast 4 kita secara tanda kutip tidak lulus lembaga terkait. Iya betul. Ya, jadi kita nggak bisa tayangin. Tapi kalau yang mau lihat episode 4 kita tetap upload kok. Tetap upload, kita tetap upload ya. Cuma ya seadanya lah kita Yes. upload. Boleh dilihat dulu episode 4 Boleh kita dilihat. sebelum lanjut ke yang video ini. Iya, karena kemungkinan itu akan berkaitan. Berkaitan nggak ya? Iya, iya bisa dicek aja lah. Bisa kan ya. dicek langsung. Iya, episode 4. Jangan lupa komen di episode 4. Di episode 5 juga komen juga. Betul betul. Tapi kalau lo hari ini rapi banget nih. Oh iya dong, gua kan pegawai, karyawan, pekerja kantoran. Iya kan? iya. Benar Nah, lu benar. kayak anak magang. Iya dong. Hitam putih gitu. Kan setelan pertama kali kerja. Oh, Iya, baru hitam. first ya, fresh graduate Iya. ya. Atasan putih, bawah hitam, Bawah warna biru hitam. kan. Oh iya, biasanya Anak gitu. magang. Baju masuk. Baju ya masuk. kan? Iya, Sepatu benar-benar. pantofel. Sepatu pantofel ya. Pantofel yang ya begitu dah. Beli tanah abang. Karena sesuai dengan tema kita hari ini. Jadi Apa? pegawai selamanya atau ada jalan keluarnya? Saatnya kita tanya diri kita sendiri. Kita tanya diri kita sendiri. Jadi pegawai kantoran selamanya atau ada jalan lain? Itu yang mau kita bahas ya. Betul, betul. Tapi iya sih, karena gue sendiri kadang itu ya kalau gue bangun pagi mau berangkat kerja gitu ya, gue kadang ngerasa sampai kapan ya gue mau kayak gini. Gue bangun pagi, subuh berangkat, pas lagi mandi tuh kadang gue mikir sampai kapan ya gue hidup begini dengan menurut gue monoton gitu loh. Iya, apalagi Iya. dulu juga pengalaman gue kan awal-awal kerja, apalagi dulu di Jakarta ya. Di Iya. Jakarta kan kita kerja berangkat Subuh jam 5, jam 5 setengah 6. bener, naik motor ngejar monorail apa? KRL. Iya, kereta api listrik itu ya gue lupa namanya. Kalau gue dari Bekasi dulu gue naik bus. Naik bus ya. Naik bus, jadi rumah gue di Bekasi, kantor pertama gue tuh di Slipi, ke Grogol. Mateng. Mateng. Kalimalang dong tuh. Iya, dari Bekasi Iya. terus aja Bener. sampai ke Slipi naik bis. Makanya kita harus berangkat jam Jam 6 5. pagi. Iya, abis sholat subuh langsung berangkat. Gue naik Vario tuh, gue ingat banget. Iya, naik Vario subuh-subuh jam 5. Karena gue telat 10 menit aja, di Cawang gue udah macet. Gue dari Bener. Depok waktu itu, ke Sudirman. Itu Bener. macet. Daripada gue kena macet terus gue sebel, mending gue berangkat pagi. Iya, kalau pengalaman dulu kerja di Jakarta kita ya memang beda Iya. lah di Jakarta itu. Beda Effort sih. buat datang ke kantornya itu. Itu udah salah satu penghargaan sebenarnya waktu itu ya. Iya. Nah, balik lagi, mau sampai kapan kayak gitu? Bahkan gue udah pindah ke sini pun masih tetap ngerasa gue harus bangun pagi, harus naik MRT. Mau sampai kapan? Kerja pagi buru-buru bangun, Benar. subuh-subuh. Ya? Masih ada pertanyaan itu. ya? Masih ada. Itu udah 13 tahun yang lalu di Jakarta, tapi masih sampai sekarang. Setiap pagi tuh sampai kapan gue begini ya? Dan sebenarnya kan pertanyaan itu muncul kalau gue ngerasa karena semakin kesini, mungkin kalau awal kerja kita nggak ada pertanyaan itu lah. Happy, Kita masih happy ya. kan, Oh iya terutama benar yang sih. baru lulus lah, terus dia Iya. dapat kerja, apalagi dengan yang kondisi sekarang orang susah nyari kerja kan. Oh iya, gue denger di Jakarta lagi. Bukan di Jakarta sih, ini kayaknya di Di dunia Indonesia ya. di ya Udah hampir banyak di layoff ya, seluruh dunia gitu. hampir seluruh dunia lah dimanapun ya. Iya. Emang nyari kerja kan susah, jadi kayaknya kalau untuk yang baru dapat kerja mereka bakalan ngerasa ya mungkin happy lah.
Karena di compare sama Benar. kawan-kawannya mungkin ada yang nggak dapat kerja kan. Bener. Tapi kalau yang udah kerja puluhan Bertahun-tahun tahun, ya, yang bertahun-tahun, berpuluhan tahun, ada perasaan, iya gue gitu sih, sampai kapan gue begini. Iya. kita datang pagi, terus Sampai malam, sampai sore. pulangnya malam. Pulang sampai malam. Istirahat, tidur, bangun gitu lagi. Diulangin lagi. Iya. Bener. Itu kayak rantai itu nggak terputus gitu, terus aja Iya, gitu. terus. Dan nggak kerasa bertahun-tahun udah jalan tuh. Dan yang bikin kita ngerasa jenuh kan bukan bikin ngerasa jenuh, tapi rasa jenuh itu berawal karena kita mulai mikir, kok kita kerja kayak gini, kayaknya bukan buat ngecapai sesuatu ya, lebih kayak ngejalanin aja gitu loh, kayak nggak ada tujuan akhirnya. Kayak reality kehidupan tuh ya kayak gini gitu. Iya. Ya. Kayak ya udah, lu bangun pagi kerja, dapat gaji, beli ini itu kebutuhan lu, terus ya gitu aja, diulangin lagi tuh. Bangun pagi, kerja sampai sore pulang, sampai rumah tidur, besok bangun pagi lagi, akhir bulan gajian, belanja habis, gitu lagi. Tetap nungguin gaji, aduh gajian lama gitu kan ya. Gitu lagi, diulangin lagi. Betul. Mau sampai kapan lu begitu? Benar. Ini berarti udah reality kita lah ya. Iya, itu juga karena banyak orang yang mencoba buat nggak nerima inilah. Udah jenuh kan dia, jadi mereka mencoba berubah lah. Banyak juga yang kayak gitu kan. Bener sih. Jadi balik lagi, ini sebenarnya kita hidup buat kerja apa kerja buat hidup? Benar. Iya kan, kayak gitu kan. Itu pertanyaan. Mau sampai kapan itu sih? Simple tapi bermakna. Iya, karena itu masih menjadi pikiran gue setiap pagi. Sampai kapan gue begini? Kerja sama orang, service company, jadi ya sampai kapan sih? Tapi bangun pagi sebenarnya kita nggak bisa bawa itu sebagai alasan untuk berhenti kerja kan. Kayak enggak dong. Kayak bangun pagi pergi kerja, sebenarnya pun kalau kita nggak kerja karyawan pun, bukan kerja pegawai ya, bangun pagi kan tetap harus ya itu kan baik untuk kesehatan juga bangun kan. pagi tetap ya. Pulang lambat pun mungkin kalau memang mereka ada tujuannya kan, kayak misalnya usaha buka sampai malam dulu, ya benar gitu sih. Tapi sebenarnya yang jadi keluhan, contohnya kayak keluhan gua gitu kan, gua ngerasa kayaknya gua bangun pagi pulang malam bukan buat gua dapetin cita-cita gua gitu loh. Ini bukan passion lu lah gitu. Iya, kayak goal akhirnya tuh bukan buat ngesuksesin gua gitu loh. Sekedar balik lagi menjalani realita hidup aja. Iya, jadi kayaknya gua datang pagi pulang malam itu kayaknya cuma gua ngerasanya ya, udah mulai ngerasa kok kalau kayak gini-gini aja. Gua kayak kerja untuk menggapai impian orang lain. Benar. Apa karena lu ngerasa overwork gitu nggak? Jadi lu ada mungkin ada pemikiran nggak balance. Kalau pribadi gue untungnya nggak ada. Nggak ada ya? Kalau pribadi gue untungnya nggak ada. Tapi mungkin gue yakin lah, bukan mungkin lah. Gue yakin ini banyak juga yang ngerasain, dia mulai ngerasa bosen karena ya itu kerjanya overload. Overload, gajinya stagnan, passion, mungkin awalnya waktu pertama-tama kita kerja tuh passionnya ada, iya nggak sih? Gue rasa itu bukan passion sebenarnya. Kalau lu beda-beda orang ya. Tapi kalau kayak gue ya misalnya, mungkin dulu awal-awal kerja gue semangat itu ya. Gue jadi ngambil kesimpulan kayaknya itu bukan passion. Gue bukan passion karena gue kerja. Gua ada suka kesibukan kerja gitu. Bukan, karena masih euforia baru awal kerja gitu loh. Iya, dapat kerjaan, sesuatu yang baru. Iya, benar. Bukan karena passion, gue rasa ya. Karena kalau passion harusnya kita jalanin sampai kapanpun kan bakal enjoy terus kan. Dan kita nggak ada ngerasa
kayak terbebani, capek gitu loh kan. Tapi karena sekarang mulai ada kerasa kayak gitu, yang udah mulai ada bebannya, capek gitu kan. Berarti gue bisa simpulin sebenarnya dulu awal-awal gue bisa semangat gitu kerja bukan karena passion, karena euforianya euforia aja. lu seneng sesuatu aja yang gitu baru. loh. Terus kalau sekarang sih kalau gue ngerasa euforia itu udah hilang sih. Benar. Gue lebih kayak ngejalani realita hidup aja. Jadi kayak somehow gue ngerasa tujuan gue apa sih ini? Kerja ini ya itu ya. Jadi sampai gue mikir, tujuan gue cuma bertahan hidup aja udah. Sekedar gitu aja. Sekedar gitu aja, sekedar ngikutin arus, let it flow gitu aja lah. Gue yakin juga banyak yang ngerasain sih di luar sana ya. Terutama mungkin viewer kita nih, kawan-kawan kita yang nonton. Mungkin ada juga yang ngerasa kayak gitu. Udah mulai timbul lah rasa jenuh ya. Ingin mencari sesuatu yang baru gitu mungkin ya, tapi nggak bisa lepas gitu. Loh. Ngerti gak sih perasaan itu? Kayak jadi kayak mental budak korporat. Benar. Kita tuh udah kayak diikat gitu ya. Iya. Kalau menurut lu gimana nih? Budak korporat dari kata-katanya sendiri ya. Lu mengartikan budak korporat tuh apa sih? Karena kan banyak tuh orang budak korporat. Lu apa sih kalau menurut lu? Kalau gue dengar kata budak korporat itu bukan sesuatu yang negatif ya. Kalau orang kan mungkin karena kata budaknya dia menjadi kayak lu bener-bener diperbudak sama kantor lu gitu ya. Kalau gue sih enggak, gue sih lebih kepada budak korporat tuh jadi kayak anak kantoran. Jadi ya itu kalimat yang biasa aja gitu loh, yang tidak ke kiri tidak ke kanan. Jadi kayak ya memang gue ini anak kantoran, budak korporat. Gue bekerja di korporasi gitu loh, suatu company. Sesimpel gitu aja. Dan gue menjalani ini ya karena gue butuh hidup untuk memenuhi kebutuhan gue sih. Emang lu apa? Menurut lu artinya negatif nggak budak korporat? Kalau gue sih ngartiin kata-kata budak korporat ini sebenarnya lebih ke arah mentalnya sih. Mental orang itu. Mental orang itu gitu loh. Karena kalau jadi menurut gue sih kalau kata-kata budak korporat itu sih negatif, karena kalau ngomongin mental budak berarti kan dia udah kayak sapi aja. Diperah gitu ya. Iya, kerja aja, nggak ada tujuan hidup, nggak ada tujuan diri dia sendiri gitu, nggak ada goalnya gitu loh dia. Jadi kerja aja, dikasih apa dikerjain, dikerjain, udah gitu, tanpa selesai. Dia nggak ngelihat ada gain yang dia dapat gitu loh, nggak ada feedback ke diri dia sendiri. Bisa sih. Menurut gue sih kayak gitu ya kalau kata-kata budak korporat. Jadi tapi sebenarnya tuh yang salah bukan karena dia kerjanya. Lebih ke orang dicap, kalau menurut gue ya, orang bisa dicap budak korporat kalau dia kerja tapi dia ngelupain tujuan hidupnya sendiri. stagnan. Iya. Jadi dia sekedar kerja aja. Iya, kerja. Nggak ada ngembangin, memenuhi kebutuhan lu aja gitu. Skillnya dia nggak bertambah. Jadi sekedar ya udah kerja aja gitu loh, menurut gue sih itu. Buat beberapa orang mungkin itu yang dicari nggak sih? Itu yang membuat dia enjoy gitu loh. Nyaman, comfort zone. Benar. Iya. Jadi merasa nyaman dengan kayak gitu dan dia ya udah, gue jalanin aja. Terjebak dalam sistem korporat ini ya kan. Ya, itu bisa jadi ya termasuk budak korporat sih menurut gue. Tapi terjebak dalam sistem ini ya, lu jadi ngerasa nggak? Lu nggak punya kontrol atas diri lu sendiri gitu loh. Pastilah. Apalagi kalau kita ngomongnya udah sampai ke mental budak korporat ya, yang dia sendiri tuh nggak mencoba buat ngembangin diri sendiri. Dia nggak ngembangin soft skillnya dia, dia nggak ngembangin komunikasinya dia gitu kan. Intinya cuma udah dia kerjain apa yang dikerjain doang gitu loh. Selesai. Otomatis gara-gara itu dia nggak punya kontrol apa-apa. Secara nggak sadar mungkin dia nggak punya kontrol apa-apa dari sendiri. Iya, karena lu kalau pengen punya kontrol berarti lu harus punya kemampuan dong. Benar. Kalau lu kemampuan lu terbatas apa yang disuruh sama kantor, otomatis lu nggak punya kontrol apa-apa ke hidup lu. Karena ya lu bisa ngerjain apa yang kantor suruh aja gitu lu. Sewaktu-waktu kantor
nggak mau nyuruh lu lagi, kena PHK lu udah nggak bisa Iya, udah ngapa-ngapain. selesai. Benar-benar. Karena lu nggak ada kemampuan apa-apa, nggak ada skill apa-apa gitu loh. Benar sih Itu tuh mulai mental-mental budak korporat yang sebenarnya bahaya kalau kayak gitu kan. Berarti bisa gue tarik kesimpulan budak korporat itu menurut lu kayak orang yang terjebak dalam sistem, terus dia nggak punya kontrol atas hidup dia sendiri lah, dia ngikutin aja pak kantor gitu kantor. Tapi bukan salah kantornya, bukan salah kantor ya, salah individunya sendiri karena tidak mau berkembang. Tapi ada juga nggak sih menurut lo ya, yang salah tuh bukan individunya tapi kantornya, kayak kantornya itu ngasih jam kerja yang overtime gitu. Kalau sudut pandang gue kan gue mencoba netral lah. Terus terlebih lagi gue belum pernah ngerasain kantor yang kayak gitu yang lu definisikan tadi, yang ngasih jam kerja panjang. Karena gue nggak punya pengalaman seperti itu, jadi gue mencoba netral aja. Sebenarnya kan kita kan kerja dilindungi undang-undang. Sebenarnya ada undang-undangnya. Iya benar. Sebenarnya kalau misalnya, dan gue yakin pasti ada lah sebenarnya ya di luar sana kantor-kantor yang ngasih kerjaan banyak, nyuruh lembur nggak dibayar. Oh iya. Pasti banyak yang kayak gitu. Yang terakhir lagi trending kan ijazah ditahan. Ada yang modelnya kalau ini yang ijazah ditahan nih udah cerita zaman dulu banget. Iya sih. Iya, gue dulu awal-awal juga dari zaman dulu itu praktik-praktik ini. Iya, kerja gue mau sign kontrak, tapi dia bilang ijazahnya mana lah? Ijazahnya mana gue bilang. Jadi ijazahnya katanya ditahan ya. Nggak mau lah gue, mending gue nggak usah sign sih kalau kayak gini. Iya. Kalau sebenarnya kalau ijazah kan kita kuliah pakai biaya sendiri. Kok tiba-tiba kantor iya mau nahan barang enakan aja dia mau nahan. Ini kantor apa penggadaian? Iya, jadi sebenarnya iya benar. Jadi karena gue pikir ini kantor kok, karena di waktu itu gue mikirnya ini kantor kok takut banget karyawannya kabur ya. Apa karena ini kantor dia sadar sendiri kalau dia memberikan jam kerja yang panjang dengan gaji yang stagnan di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata. Nggak ada balikannya. Ya, jadi orang nggak bisa berontak kan, ditahan lah jasa dia. Iya benar. Bener sih, bener. Bisa jadi itu juga lah alasan-alasan kenapa kantor-kantor ini ngelakuin praktek-praktek yang sebenarnya nggak boleh ya. Setahu gue nggak boleh ya kayak gitu ya. Jadi kesannya ya kayak tadi budak korporat lagi, tapi ini dari sisi company-nya ya. Iya, ini kayak company memang ini jahat sih itu perusahaannya. Iya. Perusahaannya memang jahat sih kalau yang model-model kayak gini. Tapi kalau gue ada pengalaman juga ya, yang ditahan tuh bukan ijazah. Tapi? Jadi pas gue ngelamar kerja itu, gue dikasih training. Trainingnya itu dapat sertifikat. Jadi trainingnya itu yang bayarin kantor. Oh, ini training yang certified dan berbayar lah ya. Iya, yang untuk dapat sertifikasi lah. Nah itu memang sertifikatnya ditahan kantor. Oh, itu kayak mungkin sebutannya ikatan dinas ya? Iya, gitu kayak ya? ikatan dinas. Oh. Kalau menurut gue yang praktik-praktik kayak gini ya wajar, karena wajar sih, kalau gue wajar. Iya, lu dapetin sertifikatnya kan kantor yang membiayakan. Iya, lu udah di training dengan harapan kantor itu abis lu di training lu bisa kerja nih. Iya. Di tempat gua bukan di tempat lain. Iya. Maksudnya alasannya sih konkret kalau untuk yang modelnya kayak gitu ya, yang memang dia dapet sertifikasinya itu dari kantor, ya wajar lah kalau kantor itu. Wajar sih kalau itu menurut gua sesuatu yang ya wajar. Lu udah di trainingin dengan harapan ya lu akan kerja buat gua gitu loh. Kantor kan manajemen pasti mikirnya kan kayak gitu kan. Bener. Jangan sampai lu kerja buat orang lain. Lu ada pengalaman nggak tentang kerja nih? Ada kayak lu lembur lah nggak dibayar, terus kayak kerjaan lu tuh nggak habis-habis, nggak ada ujungnya. Gue pernah sih ngerasa sih itu sekitar 8 tahun lalu lah. Tapi dia gini, bukan karena lembur nggak dibayar, tapi ada kantor itu saat lu udah mencapai level tertentu, lu nggak ada lagi lembur, lu udah dianggapnya sebagai loyalitas sih. Oh, tapi itu berarti udah bukan level bawah lah ya? Menengah lah, tuh dia biasanya start di menengah tuh. Lemburan itu emang udah nggak dibayar. Oh gitu. Gua ada sih pengalaman gitu, kerja sampai malam nggak dibayar lembur. Lu apa yang lu rasa? Akhirnya ya gue akan ngerasa kayak tadi di awal gue bilang, sampai kapan gue kayak gini.
Baru- Tapi sebelum gue tanya dulu ya, sebelum lu masuk ke yang level itu, karena kan lu bilang ini udah level menengah kan, Iya. di struktur organisasi di menengah kan Iya, kali ya. menengah lah itu. Berarti kan sebelumnya lu pernah ngerasain kan di level bawah, karena kita kan harusnya kan kalau jenjang karir ya dari bawah kan ya, Iya. normalnya gitu kan. Iya benar. Lu pernah ngerasain yang di level bawah nggak sih? Gua pernah ngerasain di level bawah, tapi dengan lembur yang dibayar. Dan itu menjadi salah satu sumber pemasukan buat gua. Oke. Bahkan gua mencari lemburan itu. Gua ada fase di situ sih. Oh, Jadi berarti pas lu transisi naik jabatan, naik jabatan itu mau nggak mau, lu tetap lembur, tapi nggak dibayar. ini sebenarnya jadi pertanyaan gak sih? Kok ada ya, maksudnya bisa orang naik jabatan tapi dia punya apa ngomongnya benefit ya Benefitnya ya. berkurang loh, gitu kan? Gini sih, kalau di zaman itu ya, benefitnya dia mungkin malah akan menjadi sama. Jadi gini, lu nggak perlu lembur, Oke. tapi lu dapat benefit yang sama saat lu lembur. Tapi waktu lu lembur, lu nggak dibayar. Contohnya di apa nih? Dikonversikan jadi apa benefit ini? Gaji lu naik. Lu Oke. lalu naik jabatan, lu dapat increment, kenaikan gaji sekian persen. Yang kenaikan itu sebenarnya mengcover lemburan lu. Oh, memang lu di-expect buat lembur berarti kalau kayak gitu desainnya dong. Expect buat lembur ya. Tapi buat diri gue sendiri di waktu itu, gue merasa happy karena berarti gue naik level. Itu menjadi portofolio bagus buat gue. Oke, iya benar. Dan- Kalau untuk naik jabatannya betul lah. Betul lah. Disitulah gue udah terjebak dalam sistem. Pikiran gue tuh menjadi, oh ini great buat gue, bagus, good buat gue. Balik lagi gue jadilah budak korporat lah di situ. Iya kan? Benar sih, setiap kayaknya memang triggernya itu. Kenapa kita bukan kita aja lah, gue yakin juga banyak juga orang di luar sana ya. Jadi triggernya awal mereka kerja mereka happy, bukan karena passion, karena mereka tadi euforia awal kerja kan, hal Ya, baru. hal baru. Terus di saat mereka udah sampai titik jenuh, kantor itu si perusahaan ini cara dia buat ngilangin rasa jenuhnya dikasih promosi. Karena bener. promosi yang tadi lu bilang, balik lagi mentalnya kayak Iya, awal lagi. balik Dia lagi. lupa tuh passion dia tuh udah lupa lah. Iya benar. Dia punya impian, dia punya cita-cita, udah lupa lah cita-cita dia. Benar. Karena dapat jabatan baru, gaji baru gitu Iya, kan. jadi- Padahal sebenarnya kerjanya sama nggak sih? sama aja. Bahkan dengan tanggung jawab yang mungkin lebih besar. Bener. Iya, jadi saat at the end itu sebenarnya sama yang gue dapat. Iya, jadi itulah sistem korporasi ya. Iya kayak begitu. Yang berjalan di dalam kantor tuh sama di perusahaan tuh kayak gitu. Iya, jadi lu nggak akan ngerasa lu happy gitu loh kan. Dikasih promosi, Iya, dia senang. Iya, senang. Padahal secara lu nggak sadar tanggung jawab tuh lebih gede. Iya, kan? tanggung jawab lebih gede, dan lagi-lagi tanggung jawab besar bukan untuk mencapai impian dia, Enggak, impiannya company tetap. impian yang punya perusahaan. Iya, punya perusahaan. Benar. Tapi kan ya, kalau menurut gue ya, enaknya jadi karyawan di satu company itu ya Iya, stabil sih. pendapatannya stabil. gaji bulanan. Ada, lo bisa ngukur gitu loh. Iya. Hari bulan ini gue mau spend segini, gue mau ngeluarin duit segini, karena nanti di tanggal segini gue akan dapat gaji lagi gitu. Jadi saat kita mikir karena udah dapat gaji bulanan, di situ juga kita jadi berani buat ngambil tanggung jawab ya. Iya. Kayak contoh ngambil kreditan, mulai tuh ngambil mobil, Iya. rumah, Nah, ya di kan? situ juga kan. Di Jadi situ kan juga, iya. padahal sebenarnya kan barang-barang itu butuh nggak butuh, butuh nggak butuh sih ya. ya kan? Iya, butuh nggak butuh, tapi ya itu sih karena lu balik lagi udah dapet, lu tahu bulan depan gue dapat gaji lagi, ya gue berani nih. Karena udah ada ngerasa aman ya. Ngerasa aman, ya. Ngerasa benar. aman karena dapat gaji bulanan. Gaji bulanan, terus mungkin fasilitas kantor yang di kantor ini kan kadang-kadang company ini ngasih
benefit yang menarik ya. Iya, bukan gaji doang. Bukan gaji doang, ya. Cuti tahunan Cuti lah. tahunan, BPJS, fasilitas kredit. Oh iya, ada juga. Ada juga, Benar, ya. ada juga kalau yang kerja. Dulu gue pernah ada kawan yang kerja di perbankan. Memang ada dia dapat fasilitas kredit buat kredit rumah, kredit mobil dengan bunga karyawan. Bunga khusus ya. Iya. Balik lagi itu masukin lu ke dalam sistem. Betul. Iya. Buat mempertahankan mental kita. Iya, mental budak korporat. Iya kan. Lu lupakan passion kalian. Iya, lupakan. Ambil rumah, ambil mobil dengan fasilitas kantor. Iya. Dan lu akan selamanya di sini dengan kita, iya. Iya. Benar. Jadi akhirnya ya akan di situ-situ aja lu menjadi dalam sistem korporat lagi ya, lu menjadi budak korporat. Iya, tapi kan juga kalau jadi karyawan kantor juga kelebihannya ya kita nggak perlu mikirin dari awal ngebangunnya kan, karena kita masuk ke dalam sistem yang udah ada, sistem perkantoran dan itu lu kan. menjadi karyawan di situ. Iya, kita udah tinggal jadi bagian dari situ aja, ngejalanin ke tanggung jawab kita. Tinggal menjalani apa yang dikasih ke lu, yang ditugaskan ke kita gitu. Lu dikasih kerjaan, lu sikat jalanin gitu aja kan. Itu juga sih kelebihannya kalau kita jadi karyawan kan. Iya, minim lah resikonya. Ada resikonya. Ada juga resiko, tapi lebih minim lah, lebih minim resikonya. Terus juga nggak perlu mikir dari awal lagi kan. Menarik sih, berarti tadi sebenarnya kerja jadi budak korporat itu atau kerja kantoran itu gaji stabil menurut lo kelebihan gitu? Kalau menurut gua pendapatan stabil ya kelebihan. Kelebihan ya. Terus tadi kita bahas ada fasilitas kantor. Itu menurut gua kelebihan sih. Betul. Iya, benefit buat kita sih. Bisa dapet cuti tahunan, bisa dapet asuransi. Iya benar. Nggak perlu bayar. Ya kan? Iya, asuransi BPJS. Atau kadang-kadang beberapa kantor ada asuransi swasta juga. Ya kan? Itu benefit juga sih itu. Menurut gue sih memang itu kelebihannya yang kita nggak bisa pungkirin lah. Kalau kita jadi karyawan memang kita bisa dapat barang-barang itulah, hal-hal itu. Iya, kelebihan yang kita dapatkan itulah. Benar. Tadi satu lagi ya, nggak perlu mulai dari nol. Betul. Kita nggak capek-capek ngebangun gimana cara ngembangin perusahaan ini. Iya. Karena udah jadi dia. Bagian manajemen yang ngurusin itu gitu kan. Lu datang tuh memang khusus lu ngerjain ini gitu. Betul. Tapi kan pasti ada kekurangannya. Kalau kita ngomong kelebihan aja memang enak lah jadi karyawan. Iya, benar sih. Kalau kekurangannya ya, ini yang gua rasain waktu mungkin sekarang atau dulu juga sama sih. Yang tadi lembur-lemburan itu waktu tuh habis gitu aja lah. Waktu habis. Jadi dalam 1 minggu itu lu bayangin lu bisa 5 atau 6 hari atau bahkan 7 hari lu kan di kantor. Gila ya. Karena lemburan tadi lu mengejar cita-cita lu, bukan cita-cita sih, lu karena lu dalam sistem itu. Iya, lu ngejar cita-cita yang punya kantor. Iya. benar. Menurut gue sih yang utama sih waktu sih. Waktu itu kayak menguap gitu aja gitu loh. Itu ngeri padahal loh kalau kita ngomongin waktu. Dan kita nggak ngerasa waktu kita tuh hilang. Iya. Itu ngeri loh kalau kita ngomongin waktu ya. Benar. Apalagi dengan mental budak korporat yang dia bisa lupa waktu ngerjain kerjaan yang dikasih kantor tanpa ada yang dia bisa pelajarin, ada yang bisa dikembangin dari diri sendiri. Benar. Bahkan bukan kita nggak ngomong pengembangan diri aja ya. Ini kita ngomongin social life-nya dia pun bisa keganggu sih. Karena gue ngerasain itu waktu gue lembur ini itu. Di saat itu happy, tapi secara nggak langsung ternyata social life gue ketinggalan. Iya, benar. Gue nggak dapat lagi work life balance yang kata orang-orang sekarang tuh. Ternyata orang-orang sekarang bener ya. Ada kata-kata work life balance itu baru kerasain sekarang. Di momen-momen tertentu, gue ngerasa kenapa gue baru mulai ini sekarang gitu. Iya, karena work life balance sebenarnya dia kan muncul nih gara-gara banyak orang yang burn out juga. Yes, burn out. Iya kan? Dia udah
banyak menghabiskan waktu dia, akhirnya dia baru terpikir kalau ini nggak ada manfaat untuk diri dia sendiri, jadi ngerasa burn out kan, capek. Iya, mungkin bukan nggak ada manfaat untuk diri dia sendiri ya, tapi lebih kayak ada sesuatu yang seharusnya udah dia capai, tapi sampai sekarang dia belum kecapaian gitu. Iya benar. Iya. Jadi Banyak sih contohnya kalau kita mau gali lebih dalam. Salah satunya mungkin ada yang keasikan kerja tanpa dia sadar, dia mungkin lupa kerja ini at the end buat siapa. benar. Buat diri dia sendiri, buat keluarga dia, atau buat siapa gitu. Makanya gue sering sebenarnya gue sering tanya sih ke kawan-kawan gue yang gue lihat udah over gitu loh di kerjanya gitu loh, Burn out lah gitu ya. gue nggak mungkin ya diri dia nggak ngerasa burn out, tapi gue tanya ke orang-orang ini yang kayak gini kerjanya, yang menurut gue pandangan gue tuh berlebihan lah. Gue tanya, lu ngerjain ini ada nggak sih yang lu pelajarin hal baru gitu lu? Apa lu ngerjain semua barang yang lu udah tahu aja, cuma Bener. lu cuma Nggak apa ada menggugurkan kewajiban doang gitu loh. jadi mungkin karena dia udah di zona nyaman ya, karena gue bisa kayak gini mah, gue bisa, karena dia bisa jadi ya udah dia kerjain aja sampai dia nggak sadar kerja itu nggak akan habis gitu loh. Iya benar, dan kantor senang orang-orang yang kayak gini kan. Senang apa yang lu kasih selesai tanpa ada komplain ya kan. Iya kan, tapi di satu sisi mungkin lu akan ngerasa mungkin dia nggak ngerasa, tapi nanti di satu momen yang karena gue udah ngerasain itu sendiri ya, gue akan ngerasa kenapa gue dulu nggak mulai sesuatu yang baru ini dari dulu gitu, kenapa baru sekarang gue mulai saat umur gue udah segini gitu. Iya benar, karena waktu itu yang kita nggak bisa gantikan kan. Yang udah lewat waktu ya lewat. Lewat. Kita nggak bisa gantiin, mau bayar berapapun nggak akan bisa balik kan waktu itu. Umur tetap berkurang ya, berkurang atau bertambah sih umur itu. Ya umur tetap berkurang. Kalau kita tahu ujungnya berkurang umur kita. Bener, Karena kita nggak tahu ujungnya bertambah umur kita. Iya benar. Itulah, jadi kalau gue ngerasa sekarang gue baru-baru ini baru mulai olahraga lah gitu ya. Dan gue ngerasa kenapa dulu gue nggak mulai ya, kenapa baru sekarang gue mulai. Terus gue balik lagi, gue dulu mana ada waktu, gue kerja berangkat jam 5 balik jam 11. Iya benar. Jadi ya itu momen-momen itu yang gue hilang. Akhirnya gue ngerasa balik lagi, gue udah terjebak di sistem budak korporat ini gitu. Ya sama lah, gue juga makanya gue mulai inilah ngejar passion gue. Bukan ngejar passion gue, karena banyak orang yang ditanya mungkin passionnya, lu tahu nggak passion lu apa? Nggak tahu, iya benar. Itu sama, gue juga kayak gitu awal-awal. Tapi gue mencoba hal baru. Podcast kayak gini lah, bikin podcast, sebelumnya bikin konten-konten. Terus juga kan dalam proses pembuatan konten kan gue butuh bukan butuh lah, gue ada beli barang-barang kayak kamera. Akhirnya gue mulai ngerasain happy ngebuat sesuatu ini, akhirnya lu menemukan sesuatu lain gitu ya. Itu betul kan. Sebelum bikin konten lah ya, sebelum bikin konten kan dulu cuma fokus kerja, terus tiba-tiba udah ngerasa jenuh, gue cobalah beli alat musik. Gue mainin. Awal pasti seneng karena tadi euforia masih baru, hal baru. Tapi jalan setahun bosan karena bisa jadi berarti kesimpulannya bukan passion gue di situ. Ya kan, makanya gue mau coba hal baru lagi, bikin konten lah kayak sekarang. Bikin konten. Nah, jadi fotografer, ya kan, foto-foto gitu kan. So far sih masih enjoy. Gue nggak tahu nih ya, ini cuma euforia aja atau akan terus berlanjut ternyata ini passion gue. Gitu. Tapi ini saran juga sih menurut gue, saran buat kawan-kawan kita yang nonton video ini. Mungkin lu sekarang nggak tahu nih passion lu apa, dan itu nggak salah. Memang harus dicari sih, waktu sih. Iya, karena lu memang mau nggak mau lu harus meluangkan waktu buat nyobain hal baru. Benar. Gitu lu. Kalau lu nggak nyoba hal baru ini, lu nggak akan tahu passion lu nantinya.
Lu Bener. gitu-gitu aja udah kerja bangun pagi, pulang sore, tidur, besok bangun lagi pagi. Sampai nanti sampai tua ya. Sampai tua. Iya, selesai. Bener, dan ya gua pun kepikiran juga jadinya kan, ternyata mungkin dengan gua dulu kerja lembur gila-gilaan segala macem, baru sekarang gua bisa nemuin passion gua. Jadi dengan apa yang udah gua punya nih, akhirnya gua menemukan. Jadi sebenarnya kerja juga nggak salah ya, kantoran budak Enggak korporat sih. itu nggak salah. Enggak sih, menurut gue sih nggak salah. Hmm. Asal kerjanya nggak salah, mental budak korporat salah kalau menurut gue ya. Mental budak korporat ya. Karena kan balik lagi ke tema Iya, awal kita. terbelenggu dalam sistem Nah, korporasi ini kan. Mau sampai kapan kita kerja kayak Mau gini? sampai kapan? Iya, benar. Iya kan? Hmm. Mental budak korporat itu yang salah. Tapi Yes. kerjanya sih nggak salah kalau lu kerja, lu suka, memang kebetulan lu kerja sesuai passion lu, oke aja jadi Benar. karyawan. Iya, benar. Iya kan? Benar. Nggak ada masalah. Tapi yang salah itu kalau lu kerja, lu cuma buat menuhin kebutuhan hidup lu aja, nggak ada Iya. apa-apa, Nggak ada goalsnya. nggak ada goalsnya. Iya, nggak ada gitu. ujungnya sampai. Itu yang salah sih. Itu salah sih ya. Sampai mungkin di satu waktu ya, kalau kan bertanya gue, apa tujuan gue kayak gini? Bukan mungkin, menurut gue pasti. Pasti ya. Ada satu titik pasti bakalan nanya ke diri sendiri Iya. sendiri. Mau sampai kapan? Karena jenuh sih. Bener. Dan gua dukung kalian semua untuk yang udah mulai bertanya-tanya seperti itu, coba hal baru. Coba hal baru, cari passion. Betul. Bukan berarti lu tuh harus resign ya. Enggak ya. Enggak harus resign ya. Karena kita pun sendiri Masih kerja. masih kerja. Tapi gue lebih sekarang, gue sambil kerja tapi mencari tujuannya. Iya, benar. Jadi Mau kita ngapain. kerja lakuin kewajiban kita yang disuruh kantor, kita lakuin, tapi jangan berlebihan, dan kita manfaatin waktu yang biasanya dulu kita lembur, yang berlebihannya itu jadi buat nyobain hal-hal baru. Bener. Dan gue pribadi ya, gue to be honest, gue nggak mau ini sampai tua di hidup gue sih. Iya, gue nggak mau. Gimana ngomongnya? Gue nggak mau kerja seumur hidup sih. Bukan nggak mau kerja, nggak mau jadi karyawan. Nggak mau jadi karyawan seumur hidup, bener. Gue nggak mau terjebak di lingkup korporasi budak korporat ini. Gue punya cita-cita tuh, tujuan gue mungkin berapa tahun lagi gue berhenti kerja, mencoba sesuatu yang baru sih, yang bisa menghasilkan juga gitu. Kerja itu baik lagi sih. Kalau ngomongin yang tadi budak korporat, mungkin karena dia udah nyaman, terus juga karena dia lupa untuk nyari passionnya dia, terus juga mungkin karena sudut pandang dia. Sudut pandang dia nih, uang aja. Ya, itu kita nggak bisa pungkiri. Orang punya sudut pandang berbeda-beda, pandangan berbeda-beda. Mungkin ada juga yang kerja, emang dia mau nyari duit aja. Ada ya? Ada. Gue ada teman kayak gitu tuh. Dia mau ngumpulin duit aja, terus sampai gue nanya, lu duit buat apa? Ya buat gue simpan lah. Gue bilang, lu simpan ya buat apa? Gue bilang, ya gue simpan aja dulu gitu. Oh, dan menurut gue itu nggak salah juga. Tapi lu yakin gak sih kalau jawaban mereka seperti itu? Ada orang yang kayak gitu. Gue nggak yakin. Gue nggak yakin sih, karena sebenarnya pasti dia ada tujuan nyimpen duit, tuh ada tujuannya ya. Salah satunya buat, ya mungkin buat saving, buat hari tuanya. Kayak balik lagi tadi, mau kerja sampai umur berapa sih? Kan berarti dia udah memikirkan dia mau stop kerja juga kan. Dengan saving dia itu. Berarti sebenarnya orang yang punya mindset nyari uang dengan bekerja itu, dengan jadi karyawan, nggak selalu dia kerja karena buat memenuhi kebutuhan kan. Bisa jadi memang dia ada prepare untuk tujuan akhirnya tuh ada dia. Mungkin dia nyari modal buat usaha. Bener. Nyari modal buat investasi gitu kan. Nggak salah juga, makanya kita nggak bisa ngomong kerja di kantor itu sebagai karyawan salah, nggak bisa juga. Itu nggak salah. Iya kan? Itu nggak salah menurut gua. Tapi kan kalau lu nonton ya, banyak kan motivator yang menurut gua termasuk ekstrim lah. Maksudnya tuh? Yang seolah-olah tuh mereka bilang, yang seolah-olah ya, mereka membuat momok jadi karyawan itu jelek. Oh enggak, kalau menurut gua pribadi sih enggak. Iya. Oke, mau jadi karyawan? Benar, tergantung lagi kan, lagi kalau memang dia passionnya kerja di kantor itu. Iya.
Ya, mau sesuai gimana? dengan Apa yang dia mau, Iya. skillnya dia, sesuai dengan cita-citanya dia. iya. Oh ya, ada loh cita-cita yang mau kerja di kantoran tuh ada. Ada ya? Ada. Teman-teman gua dulu tuh Hah. ada yang sampai lu mau ngapain? Cita-cita lo apa? Mau kerja di bank gitu. Mungkin dia ngerasa kerja di bank tuh keren gitu ya, rapih, cakep gitu kan. Dia menjadikan itu cita-cita dia gitu. Iya, kerja di bank. Iya. Tapi iya sih. Hmm. Nah, kalau kalau dulu ya ngomong cita-cita kan kita selalu cita-cita itu pasti pekerjaan gak sih? Iya sih, pekerjaan ya. Gue jarang sih nemu dulu ya. Jadi pekerja gak sih dulu cita-cita Iya. kita masih kecil? Lu mau jadi apa? Jadi polisi kan kerja. Mau Jadi dokter. dokter pilot. Kerja. Iya. Nggak ada yang bilang gue jadi pengusaha gitu. Iya benar. Nggak ada yang ngomong gue pengen punya eh, kantor televisi, kantor Iya, TV gitu kantor kan, TV. Gua kantor punya- persiaran Iya, gitu. gua punya bank tuh enggak. Benar. Dulu tuh orang tuh cita-cita kalau kecil tuh ngomongnya kan Ya mau jadi apa pekerja lo? kan. Iya, jadi pekerja benar. Kenapa ya itu bisa terbentuk seperti itu? Mungkin ya bayangan gua dulu pun ini bayangan ini dulu lah ya, gua balik lagi dulu tuh enak ya kerja di kantor gitu ya, dalam AC ya kan? Bener. Terus- Pakai kayak lu gini kan, Iya, pakai jas, setelan jas gini, kerjanya cuma ngetik-ngetik suit doang. and tie gini kan. Iya. Bayangannya kan lebih, gue pengen deh kerja kantoran gitu kan deh. Bener. Itu juga mungkin yang buat orang bahkan pas udah masuk kerja dia sampai lupa passion sendiri jadinya. Iya sih bener. Hmm. Orang kan berubah kan ya. Iya, Ya, betul. Bukan orang berubah, orang berkembang. Orang berkembang ya benar. Orang kan berkembang kan. Dia- Jadi Pasti ada selalu yang dipelajarin, dengan hal baru yang dipelajarin dia bakalan bisa dapetin tujuan baru lagi kan. cara pandang dia Cara lain. pandang lah dia ya. berubah juga kan. Iya betul. Masih kan nih ada nih nanti yang nonton, ada kubu yang tadi yang gue bilang ngebuat jadi karyawan jadi momok, ada juga kubu yang karyawan itu oke. Kalau menurut gue sih pribadi oke sih. Oke, Nggak ada masalah. nggak ada masalah itu. Memang mau kerja selama itu ada ngerasa ada feedbacknya untuk kalian oke Iya. aja sih. Benar sih, tapi balik lagi kan uang yang utama, Betul. tapi keseimbangan hidup dan makna itu juga penting sih. Asal jangan berlebihan aja sih. Jangan berlebihan karena nggak selamanya gini loh. Maksud gua mau bilang kantor itu gampang aja ngebuang kita. Gitu. Benar. Jadi jangan selamanya lu bergantung sama kantor sih. Heeh. Lu harus mencari sesuatu yang lain yang lebih bermakna buat lu. Iya, karena hubungan manusia dengan kantor itu sebatas Profesional aja. profesional aja. Lu Iya. ngerjain kerjaan, kantor ngasih lu gaji. Iya bener, kalau gue beberapa di TikTok itu dibilang lu mati besok pun kantor nyari yang baru gampang gitu. Iya. Sesimpel gitu aja. Sebenarnya jadi kalau yang kita bisa ambil kalau pas jadi karyawan ya, salah satu tipsnya juga kalian juga saat jadi karyawan itu yang perlu kalian dapetin koneksinya. Oh iya. Hubungan antara manusia dengan manusianya, bukan Betul. manusia dengan kantor. Jadi jangan kalian cari nama ke kantor itu. Iya. Jangan nyari nama di kantor, tapi nyari nama di koneksi kalian di Koneksinya kantor. juga, karena itu penting. Iya kan. Itu koneksi itu penting sih. Tapi kan soalnya kalau hubungan antar manusia kan pasti ada berlanjutnya walaupun kita tuh nggak kerja di situ Iya, kan. kalau bisa teman, bahkan ada info-info menarik, ya kan. Tapi kalau sama kantor ya secukupnya aja. Yes. Tapi menurut lo ya, kenapa bikin orang masih betah di kantor dan kenapa bikin orang susah buat keluar dari kantor? Alasan pertama takut. Takut ya. Takut kehilangan pendapatan, penghasilan. Pendapatan yang stabil itu. Oh iya, mungkin Gitu. karena didukung dia udah punya tadi kreditan, tanggung jawab. Dia udah punya tanggung jawab kan. Iya, mau nggak mau dia kan harus memenuhi itu setiap bulannya kan. Benar. Iya, Soalnya benar. kalau ngomongin tanggung jawab kan nggak terbatas kreditan aja. Yang udah family, menikah, iya, anak, istri. kan udah ada tanggung jawab kan. Memang mau nggak mau lu harus ada pendapatan tiap bulannya. Iya, untuk mengcover itu semua Heeh. dan lu belum siap lah buat keluar gitu. Iya, rasa takut kalau gue keluar nih
nanti misalnya gua jadi konten kreator, apakah konten kreator ini bisa nutupin gaji gua bulanan? Iya, benar. Bukan nutupin gaji gua bulanan, bisa nutupin kehidupan gua bulanan ya kan, kebutuhan Iya. gua bulanan. Rasa takut itu sih Iya, mungkin sebenarnya. ekspektasinya kalau mau keluar dari kantor tuh dapat penghasilan yang mungkin lebih besar dari sekarang gitu ya. Iya. At least dia bisa cover kebutuhan bulanan tadi. Benar, ya kan? Atau juga bisa jadi mungkin dia belum tahu mau buat apa. Oh iya, Karena tadi kan mental korporat, berangkat kantor, ngerjain apa yang disuruh kantor, pulang tidur. Bener. Dia nggak tahu nih kalau kantor nih tutup, dia mau ngapain? Iya, mau ngapain ya pagi-pagi bangun ya, mandi gitu ya, tapi nggak tahu mau ngapain. Benar. Ya kan, nah, itu juga sih gue rasa yang banyak orang bukan nggak berani, nggak mau resign. Iya, belum tahu mau ngapain. Karena belum tahu mau ngapain. Takut penghasilan. Ada ini ya mungkin lingkungan, tekanan dari lingkungan. Bisa jadi Omongan tetangga ya, omongan orang. Biasanya kerja pagi berangkat, sekarang di rumah mungkin ya, ngapain gitu kan ya. Padahal tetangga tuh nggak tahu kalau sekarang udah ada usaha di luar sana ya kan. Benar. Omongan tetangga. Iya. Ini bahaya loh. Kalau kita hidup terlalu memikirkan omongan orang lain, itu bahaya juga sih menurut gua. Bahaya. Karena ini bisa jadi ngebatasin diri kita sendiri buat bergerak. Bener, takut mau ngapa-ngapain. Karena kita menjaga ekspektasi orang juga jadinya. Karena ekspektasi orang yang dijaga sama dia. Bener, padahal gua ini hidup gua gitu loh. Iya. Lu nggak perlu takut orang ngomong apa, ya biarin aja. Kita kerja untuk kita, nggak nyusahin dia, ya kan? Kita nggak kerja pun kita nggak nyusahin dia gitu. Bener, nggak minta makan. Ini juga sih menurut gua. Itu kan juga alasan kan. Padahal dia udah tahu nih kalau dia ngejalanin ini pendapatannya segini. Hitungannya udah benar. Dia udah tahu mau ngapain. Dia nggak peduli omongan orang lain. Dia pengen resign. Tapi pas dia ngelihat kawan dia yang udah resign, dan ngejalanin hal yang sama, gagal. Jadi nggak jadi resign. Iya, di situ lagi. Iya, benar. Betul. Tapi menurut lo ya, resign, terus lo mau ngapain? Ada apa? Bikin usaha? Kalau berarti kan ini ngomongin kalau gue ya. Kalau gue harusnya skenario gue resign, gue belum tahu mau ngapain, nggak bisa karena gue udah nyoba kan. Mungkin kalau skenario gue itu pas gue resign dan gue ngejalanin side job gue, misalnya gue contoh gue pengen ngelanjutin konten kreator karena gue sekarang kan lagi pengen coba fokus bikin konten. Terus sama gue coba bikin usaha jual beli juga. Oh ya. Ya kan. Kalau gue jalanin itu semua, bukan jalanin itu semua, maksudnya kalau gue resign ya gue jalanin itu berarti. Berarti lo akan wirausaha lah ya. Iya, gue ya ngelanjutin usaha dagang lah. Sama bikin konten. Kalau lu gimana? Mungkin gue lebih ke freelancer sih. Freelancer. Gue suka sesuatu yang ngapain aja gitu, bebas, freelance. Gue serabutan. Iya. Gue bisa jual beli mobil, jadi makelar. Lu suruh ngapain gue mau gitu. Itu gue mungkin lebih freelancer sih. Kerjaan apaan aja berarti? Bebas ya, gue bebas. Kalau gue akhirnya memikirkan untuk gue resign dengan bekal yang udah gue punya, mungkin gue akan bekerja karena sesuai dengan waktu gue, berarti kan gue freelance. Benar sih, kalau freelance kan dia bisa kapan aja. Iya, kapan aja, balik lagi ke waktu-waktu gue. Atau mungkin kalau sekarang gue disuruh resign gitu ya, lu mau ngapain? Tadi freelance. Kalau ternyata nggak mampu, gue punya opsi kedua buat kerja remote sih. Kerja remote? Remote yang nomad gitu loh. Tetap jadi karyawan tapi remote. Iya. Jadi gue bisa ke kantor ya. Nah, gue nggak akan mikirin gue pagi bangun mandi terus naik nyetir naik motor atau MRT gitu kemana. Iya, ini juga tau. Maksudnya gue seneng juga tau dengan perkembangan sekarang, banyak kerjaan yang ngebuka lowongan yang ngebuka kerja remote. Berarti kan ini udah
besar juga dia mangkas Kos untuk karyawan untuk ke kantor kan iya, ya. pengorbanan kita, waktu kita gitu Iya. loh. Saat kita travel itu kan juga termasuk pengorbanan kita untuk menjadi Pengorbanan. Karena itu sih sebenarnya yang paling males traveling waktu ke kantor lo itu betul ya. kan itu juga yang males. bikin waktu Iya, kita terbuang kan. benar. Ya gua akan itu sih remote. Gua Setuju, bisa benar. kayak yang Herman bilang kemarin Iya. di episode tiga Ketiga, kita itu, dia mau kerja dari Bali kan. Mungkin gua akan melakukan hal yang sama sih. iya benar. Gua kerja di Bali, kepala gua burn out, gue masuk ke kolam kan. Kalau dia kan gitu kan. Iya. Gua Setuju. Iya. Ini termasuk salah satu alternatif juga yang udah mulai. Mungkin ini ya bukan salah satu, ya gimana sih gue ngomongnya? Jadi opsi lah. Jadi opsi kalau kalian jenuh jadi karyawan yang datang ke kantor, selain tadi bisa jadi freelance, bisa wirausaha, bisa juga cari kerjaan yang remote. Atau itu bukan opsi sekarang, lebih kepada memang itu yang dicari, kerja remote ya. Itu bukan menjadi opsi lagi udah. Beberapa orang mungkin udah maunya remote pokoknya. Oh jadi memang maunya remote aja gitu ya? Kerja dari rumah, WFH, atau kerja dari mana, nomad, WFC, work from cafe gitu. Iya kan? Karena sekarang banyak loh kayak gitu loh, kerja dari cafe gitu. Iya ya. Jadi enak juga sebenarnya sih. Jadi dia dapet. Tapi gimana ya kalau kerja remote dia dapat benefit yang sama nggak sih sama karyawan yang kerja di kantor? So far yang gua tahu almost sama. Almost sama ya. Berarti kalau dari gaji kan pasti bulanan, benefit gaji yang lain gitu loh kayak asuransi dapat juga ya? Dapat kerja remote ini ya? Mungkin kayak benefit apa ya, nggak ada misalnya kayak fasilitas kredit tadi mungkin nggak ada sih. Oh, takut kabur kali ya. Sebenarnya gue juga karena gue suka ya konsep kerja remote. Kadang jadi gue bertanya-tanya, kalau memang kerja remote ini udah bisa diimplementasi kan, maksudnya udah ada buktinya, outputnya pun memuaskan untuk kantor. Kenapa nggak semua kantor aja buat implement barang ini? Ada beberapa kantor yang mungkin bisa implement work from home, ada juga yang enggak gitu. Ada beberapa bagian yang bisa, ada beberapa bagian yang enggak gitu loh. Iya. Mungkin karena lu sekarang di lingkup IT itu pasti bisa dong work from home. Menurut gua itu possible banget sih. Kecuali lu masuk ke server atau data-data rahasia yang cuma bisa diakses pakai jaringan kantor. Kalau lu di bagian itu mungkin bisa, atau kalau yang lebih ke pelayanan kayaknya dia nggak bisa deh. Ada deh customer service gitu-gitu. Customer service, iya, bisa sih dari operasional ya. Iya. Tapi kalau yang menuntut untuk bertemu dengan orang tuh kayaknya nggak bisa sih. Jadi nggak semua kantor bisa menjalankan itu. Mungkin bukan semua kantor ya, tapi nggak semua departemen ya. Iya, nggak semua bagian bisa ya. Benar. Tapi kadang-kadang juga yang gue bingung ya, ini mungkin kalau ada kawan-kawan juga yang nonton di bagian HRD atau di bagian manajemen, boleh bantu jawab di kolom komentar. Kenapa kalau kantor itu ada bagian yang memang nggak bisa WFH, kayak tadi contoh kayak customer atau bagian operasional gitu, ada operator atau apalah yang harus datang ke kantor. Kenapa bagian lain yang seharusnya bisa WFH nggak di-WFH-in gitu loh? Iya, menarik. Coba teman-teman bantu jawab yang HR atau yang manajemen level. Kenapa? Pertimbangannya harus? Kenapa? Atau mungkin ini sebagai muka kantor, branding. Kalau semua, karena kan si WFH ini trending waktu zamannya COVID kan, pandemi kan. Atau mungkin sekarang kantor-kantor tuh udah meyakinkan kalau sekarang tuh udah nggak ada apa-apa, ya udah balik lagi ke kantor gitu. Tapi kan kalau memang efektif, kenapa nggak dilanjutin? Kenapa nggak semua ya? Tapi bolehlah. Coba kawan-kawan bantu tolong di kolom komentar yang bagian HRD. Iya, apa sebenarnya apa? Iya, karena penasaran juga sih. Iya, kita mau tahu. Karena ada bagian tertentu yang gue ngeliat sebenarnya bisa loh dibuat WFH gitu. Lu harus masuk ke kantor lagi. Iya. Kan? Ini menarik sih. Gue masih mau bahas tentang kenapa orang nggak berani buat resign sih. Benar. Iya. Kayaknya itu banyak sebenarnya. Karena ada tantangan-tantangannya kan.
tantangannya banyak sih. Tadi kan pemasukan nggak stabil ya. Iya. Tapi sekalipun mereka udah resign pun kan harus dipikirin juga. Iya sih. Karena mungkin takut juga skillnya ternyata akhirnya waktu dia resign dia baru sadar tuh ternyata skill gue tuh di kantor gitu. Iya sih. Dia baru menyadari itu loh. Memang skillnya dia itu berarti Karyawan diberikan pekerjaan sudah dia jalankan gitu aja. iya, dia nggak bisa inisiatif ya. Nggak Gua tadi kepikiran gitu siapa mungkin karena emang skillnya itu ya skill orang kantor. Lo dikasih perintah ya jalanin kerjain udah gitu loh. Iya, kalau disuruh dia bagus kerjanya, tapi kalau disuruh Dilepas gitu ya lo mau ngapain udah kalang kabut dia, nggak tahu mau ngapain. Nggak tahu mau ngapain ya kan. Jadi skill untuk mencari peluangnya itu nggak ada gitu loh. Benar. Akhirnya dia balik lagi ke kantor ya. Dia nggak boleh kantor. Karena ya memang kalau kayak tadi kalau kita di kantor kan kita udah dikasih kerjaan, udah jelas tanggung jawabnya apa. Kalau kita nggak kerja jadi karyawan kan nggak ada strukturnya. Oh iya, lu nggak ada reporting ke siapa atau bawahan lu siapa. Iya, jadi bisa jadi lu bukan bisa jadi misalnya lu bingung nih saat lu ngelakuin sesuatu, lu konsultasi kemana atau lu butuh sesuatu lu nyuruh ke siapa. Benar, jadi ya lu bingung aja gitu. Iya kan. Menurut gua sih itu juga salah satunya deh. Mungkin itu yang jadi orang takut ya. Iya, jadi orang tuh mau itu alasan takut juga sih. Iya, di kantornya nggak ada strukturnya, tapi di balik semua itu reward yang lu dapet tuh banyak sih. Gua kayak tadi gua bilang waktu sih salah satunya ya. Jadi lu nggak terikat lu harus bangun pagi datang ke kantor sampai sore. Tapi karena lu udah resign, lu freelance, wirausaha, lu punya waktu lebih gitu loh. Iya, ini termasuk ya rewardnya ya, keuntungannya. Iya, keuntungannya kalau kita nggak jadi karyawan kantor ya. Iya. Termasuk yang remote bahkan ya. Maksudnya remote sih ya, karena kan lebih fleksibel dia. Iya, dari waktu juga dia fleksibel, terus juga dia punya kuasa lah istilahnya. Dia punya kuasa akan diri dia lah. Akan diri dia sendiri gitu loh. Dia contoh yang freelance, let's say dia udah punya saving berapa, dia bisa berhenti dulu jadi freelance kan. Sedangkan kalau kerja karyawan kan memang udah dikontrak gitu kan. Harus kerja terus Benar, kan. benar. Ya itu bisa jadi salah satu juga keuntungannya ya. Ini kita ngomong keuntungan kan berarti kan ya. Setuju sih, setuju. Enggak cuman ketakutannya aja, tapi ada untungnya juga gitu loh. Iya, kalau kalian resign dan berhasil, ada untungnya juga sih. Iya kan. Bener. Bahkan menurut gua ya, sebenarnya gua mencoba netral tapi nggak bisa nih. Karena menurut gua saat kalian udah nggak jadi karyawan dan kalian sukses di luar sana, contoh jadi freelancer, jadi pekerja remote atau jadi pengusaha gitu kan, dan sukses, harusnya apa yang kalian dapat bisa lebih jauh daripada jadi karyawan. Benar, kalau berhasil ya. Iya, kalau berhasil ya. Iya. Tapi dari yang obrolan kita yang udah gua dapet nih ya, karena keluar kantor itu bukan keluar dari tanggung jawab sih, nggak juga. Karena lu harus punya tanggung jawab juga dan lu punya tanggung jawab lebih untuk diri lu sendiri gitu loh. Bener. Iya, bener, jadi bener. Ya sama-sama punya kelebihan kekurangan masing-masing. Bener. Antara kerja kantor sama nggak kantor. Istilahnya resign kerjaan bukan berarti nggak kerja lagi. Iya. Bisa jadi kerjaan lebih banyak. Karena Benar. harus ngejalanin apa namanya step-step buat capai cita-cita, plus juga harus manage diri sendiri juga kan. Bener, kayak tadi yang awal kita bilang dari nol. Bener, dari nol gitu kan. Mulai dari nol lagi. Jadi kerjaan lebih banyak gitu loh. Iya, bukan berarti juga karena lu nggak bangun pagi nggak ada kerjaan. Iya bener. Bahkan malah bisa lebih banyak ya kan. Bahkan nggak menutup kemungkinan lu nggak tidur gitu loh. Iya. Bener, setuju. Iya. Tapi lebihnya nggak tidurnya orang yang bukan karyawan, contoh dia yang kayak usaha, nggak tidurnya dia itu dia habis buat
membangun kerajaan dia sendiri. Betul. Ya. Iya. Bukan membangun kerajaan orang lain. Iya, benar. Jadi effort yang lo keluarkan tuh akhirnya nantinya tuh balik buat lo. gitu, betul. Semakin banyak yang dikeluarin, semakin banyak yang balik nantinya. Seharusnya sih. Iya. Harusnya sih kayak gitu sih. Tapi balik lagi, nggak semua orang harus keluar kantoran. Karena emang gua masih percaya ada yang nggak cocok ya, tadi kita bilang ya. Ada yang nggak cocok dia buat jadi usaha, emang dia cocoknya di kantor. Menurut gua sih ke situ sih. Gua mau mencoba untuk tidak setuju dengan kata-kata ini. Nggak setuju sama itu. Kenapa? Karena menurut gua seharusnya kalau senarionya kayak gitu, saat mereka keluar kantor jadi kebingungan, itu yang salah karena mereka saat kerja di kantor mereka punya mental budak korporat. Mereka nggak ngembangin diri sendiri, akhirnya mereka saat kantor nggak manage diri dia, dia keluar dari kantor itu dia bingung nge-manage diri dia sendiri gimana. Berarti kayak tadi skillnya dia kurang. Benar, karena ya saat kerja dia budak korporat, nggak ngembangin soft skillnya dia. Iya, dia cuma kerjaan yang itu aja terus. Itu aja, padahal dia udah jago nih, itu aja yang kerjain. Iya, nggak ada nyoba hal baru. Kalau gue sih lebih ke netral sih. Buat gue bukan kantor atau tidak kantor gitu. Gue lebih ke apakah kita tuh hidup bergerak ke tujuan yang lebih baik gitu. Iya, karena orang kerja kantor pun bisa juga, dia bisa wujudin mimpi-mimpi dia bisa juga. Iya. Betul, nggak harus resign kok. Nggak harus sih. Untuk menggapai cita-cita. Kalau cita-citanya jadi dokter ya jadi dokter. Jadi dokter terus jadi dokter ya kan. Cita-citanya jadi karyawan bank ya. Jadi karyawan. Iya, kan benar. Gue tuh ada. Iya, dia mau jadi karyawan bank. Tapi cita-citanya tuh mau nabung terus ya udah kerja aja ya jadi iya. karyawan gitu kan, dapat gaji bulanan. Nggak salah. Tidak ada yang salah. Iya, cita-cita itu kan orang macem-macem ya. Ada yang gua mau kerja pokoknya biar gua bisa beli rumah ya. Sesimpel itu dia bilang. Gua mau kerja biar gua bisa beli rumah ya. Benar. Selama kalian masih enjoy, iya, jalanin aja sih. Nggak harus resign. Kita nggak mau kayak motivator yang ekstrim. Iya. Harus nyuruh kalian resign. Enggak. Ngejar passion enggak. Karena mungkin passion kalian kerja di kantor. Iya, memang passionnya suka kerja di kantor gimana? Ya kan? Oke, let's say kalau orang pengen resign. Kalau menurut lu nih, apa aja yang perlu disiapin? Lu pengen resign ya? Iya. Jangan impulsif sih. Lu jangan resign karena emosi ya. Itu memang benar-benar harus lu pikirin gitu loh. Jadi nggak. Jangan tergesa-gesa. Lu harus mikirin dulu gitu dari awal. Benar. Lu mau resign ini mau ngapain gitu. Jangan impulsif lah pokoknya. Ya harus matang persiapannya. Mungkin kalau gua disuruh resign ya, gua paling nggak pikiran gua tuh gua harus punya tabungan 6-12 bulan mengcover gaji gua sekarang. Ini untuk uang emergensi ya? Uang emergensi. Uang darurat ya? Uang darurat. Itu gua baru berani buat resign sih. Resign dalam artian nggak kerja lagi ya, gua cari pekerjaan freelance tadi, usaha ya, gitu. Gua harus punya bekal paling nggak 6 atau 12 bulan gaji gua lah. Iya, ini penting sih. Apalagi kalau kalian udah punya tanggung jawab, udah punya keluarga, memang uang emergensi ini penting sih sebelum mutusin untuk resign. Iya. 6-12 bulan deh. Menurut lu tuh apa tuh? Selain duit ya, gua lebih konsep gua ke duit ya. Kalau menurut gua ya, Networking ya. Network harus siap. Iya benar. Network harus siap. Kalau kalian udah nggak kerja, berarti kan udah nggak ada jaminan bulanan. Iya, dan kalian mencoba hal baru. Hal baru itu harus butuh kenalan. Sih. Apapun yang kalian lakuin sih, mau freelance, mau usaha, mau nyari kerjaan remote, network ini yang penting sih. Lu harus koneksi kalian kan. Koneksi kalian. Network itu penting sih. Benar. Itu sih menurut gue sih termasuk salah satu faktor yang penting disiapkan sebelum kalian resign. Di luar itu juga skill. Dia tadi lu resign mau ngapain? Kalau nggak ada skillnya. Iya.
skill usaha. Bisa ngapain? Iya, lu bisa ngapain selain lu kerja kantoran tadi. Lu udah punya tabungan 12 Iya, bulan. bener. Network lu bagus. Iya. Tapi lu gak punya skill apa-apa. Iya, lu gak skill apa-apaan. Lu mau ngapain gitu kan? Ya lu harus punya skill juga. benar skill emang dibutuhin sih. Tapi sekalipun udah punya skill, menurut gue yang paling penting harus punya goal. Oh iyalah, tujuannya mau ngapain ya? Lu kalau gua resign gak ada tujuan gitu. Dia mau ngapain ya? Tapi banyak loh sekarang, maksudnya bahayanya itu loh. Karena tadi yang gue bilang, karena banyak motivator yang ekstrim. Contoh motivator dia trading, atau dia investasi, atau motivator dia usaha. Mereka membagikan momok jadi karyawan itu jelek. Ya. Banyak sekarang anak-anak, apalagi mungkin Gen Z ya, ngomongnya Gen Z ya. Gen Z sekarang. Gen Z ya. Mereka main resign aja. Tanpa tahu mau ngapain ya. Tanpa ada mau nggak tahu goalnya mau ngapain gitu. Iya, karena cuma kepancing momok kalau jadi karyawan itu jelek. Iya, impulsif sih menurut gue itu tadi kayak tadi. Itu ya. Iya, jadi gue resign aja lah udah. Tapi padahal lu nggak tahu mau ngapain ya kan. Iya. Jadi jangan ya kalau kawan-kawan yang nonton video ini, kita ingatkan kembali, jangan resign kalau nggak tahu mau ngapain. Iya. Belum ada saving, seenggak-enggaknya 6 bulan. 6 bulan lah seenggaknya ya saving. 6 bulan uang kebutuhan hidup ya. Kebutuhan hidup ya. 6 bulan gaji lu sebelum lu resign itulah. Ya kan? Terus nggak punya skill di luar kerjaan kalian. Karena skill di kerjaan kalian mungkin terbatas ya kan. Iya. Terus gak ada waktu buat ngembangin skill ya karena dia terjebak di sistem itu tadi. Gitu ya terus sampai malam. Iya kan kalian ya gitu. Terus nggak punya koneksi, kalian kenalannya terbatas, yang sesama karyawan aja. Nah, bahaya juga kalian main resign aja. Kurang berguna ya. Iya. Contoh ya, kalau karyawan lu semua karyawan. Karyawan lu, kawan lu nih, teman-teman lu semua karyawan. Iya. Lu punya skill. Lu punya saving. Lu punya tujuan. Iya. Tapi koneksi lu tuh mau karyawan. Iya. Lu resign, bingung nih. Misalnya lu pengen bikin usaha dagang ayam. Iya. Karena koneksi lu semua karyawan. Iya, lu bingung konsultasi ke siapa. Walaupun sebenarnya kalau kita ngomong lu bisa jual ayam itu ke karyawan-karyawan itu, tapi kan terbatas. Iya, kecuali lu punya koneksi ke pabrik apa yang dia bisa menerima kan? Ayam lu banyak dia gitu. Lu punya koneksi restoran mana? Iya, benar. Dan itu emang semua harus dipersiapin sih. Tapi ada yang sukses kayak gitu ya. Lu punya kawan sukses. Sebenarnya kalau ngomong sukses ya, sukses karena resign ya. Kawan gua, sebentar gua ingat-ingat ya, kawan gua ada sih. Ada dia resign. Ada dia resign dengan menurut gua gajinya udah besar. Oh itu harusnya dia udah enak lah waktu dia. Istilahnya dia kerja aja jadi budak korporat aja, nggak usah macam-macam pun hidup dia udah enak. Tapi dia resign. Yang gue lihat awal dia resign memang terseok-seok. Oh, memang dia susah membangun dari nol itu ya. Membangun dari nol. Tapi kesini-sini oke. Sukses ya. Gue juga ada sih temen kayak gitu ya. Yang resign karena udah bosan aja. Waktu itu dia bilang gue bosan kerja gitu. Terus dia bikin usaha gitu. Susah awal tapi sekarang gue ngeliat dia, jadi. Ya, jadi kita yang iri ya. Jadi kita yang iri ya. Dan balik lagi, kenapa gue nggak mulai kayak dia dulu gitu. Tapi lu ngerasa nggak pas mereka susah, kita ada rasa, bukan rasa ya, kita kayak mau ngomong gitu loh. Makanya lu jangan resign. Kenapa resign gitu loh ya kan? Orang udah enak-enak. Ada kan. Ada. Tapi saat mereka lewatin fase susahnya jadi sekarang udah seneng, jadi kita yang iri. Iya. Itu gue ada juga sih. Jadi tapi itu membuat gue motivasi juga sih jadi buat gue. Dia aja bisa, masa gue enggak? Tapi yang gue belum tahu sekarang kapan gue akan mulai itu gue belum. Gue masih dalam fase balik lagi tadi takut kehilangan penghasilan yang stabil itu sih. Iya benar sih.
Gue ada di fase itu sih mungkin sekarang ya. Karena belum sampai, mungkin ya kalau menurut gue ya, kalau lu mau bisa ngomong kayak gitu, berarti lu belum sampai di jenuh lu mau resign padahal nggak tahu mau ngapain. Belum sampai ke sana sih gue. Lu masih bisa nerima keadaan inilah, lu masih bisa datang ke kantor. Masih bisa datang ke kantor karena gue menerapkan balance hidup gue juga. Oh iya. Nggak kayak dulu yang gue harus kejar ini itu di kantor, gue harus dapat validasi, dapat proof dari bos gue. Gitu. Bukan mental budak korporat lagi lah. Masih budak korporat tapi nggak terlalu budak korporat gitu. Iya. Udah mulai memikirkan diri sendiri. Iya, jadi gue sekarang tuh lebih memikirkan gue gitu loh. Kenapa gue harus memikirkan ekspektasi orang lain, tapi gue sekarang mikirin gue dulu. Gitu. Iya. Jadi gue lebih nggak peduli sih apa omongan orang, ya gue aja dulu. Iya benar, baik lagi karena nggak harus resign kan. Karena nggak harus resign. Kalau memang lu bisa manage itu, kenapa enggak? Benar. Terus kalau contoh yang sukses kan memang ada. Lu ada kawan contoh yang let's say dia resign terus mau nyoba hal baru terus gagal nggak? Terus jadi karyawan lagi sekarang? Oh ada. Bukan 1-2, banyak sih. banyak. Jadi dia, ini lucu sih. Gua waktu dia resign itu, dia nggak tahu mau ngapain. Ini ada salah satu kawan gua tanya, lu mau ngapain resign? Ya nggak tahu, gua resign aja dulu, duit gua udah banyak, kata dia. Udah, gua bilang, sebanyak apa? Gua bilang, banyak pokoknya, katanya. Iya. Oh oke, terus lu mau ngapain? Gua bilang, nggak tahu, gua mau resign aja dulu. Oh ya udah, success for your life, gua bilang ya. Semoga sukses ya udah. Gua bilang. Terus akhirnya nggak lama dia balik lagi, dia nanya gua, posisiku masih ada nggak yang dulu, katanya. Lah udah diisi orang lain lah, gue bilang. Iya kan, gue masuk lagi, kenapa, gue bilang. Duit gue udah habis lah. Lu bagaimana? Karena gue pikir waktu dia bilang duit gue banyak itu dia mau bikin usaha kayak mau ngapain, tapi ternyata enggak. Memang dia nggak ngapa-ngapain gitu. Dia terbatas, omongan dia duit dia banyak tuh terbatas untuk dia hidup aja ya. Sekedar hidup, iya. Nggak ada buat modal usaha. Nggak ada. Mungkin di waktu itu dia mikirnya ini udah cukup lah buat gua gitu ya. Gua mau menjalani hidup dengan gua yang mau, dengan yang gua mau gitu. Cuman yang dia lupa, hidupnya tuh panjang gitu. Iya, nggak sebentar lagi, masih panjang. itu yang dia lupa. Akhirnya dia balik lagi kerja lagi sekarang. Jadi karyawan lagi, budak korporat lagi. Tapi gimana? Lu ada komunikasi nggak? Maksudnya setelah dia jadi budak korporat? Masih. Dia teman baik gua. Dia ada ngomong, maksudnya kan karena gue belum pernah ngerasain juga nih kayak gini. Maksudnya saat lu udah berhenti kerja, dengan lu punya pola pikir lu udah nggak butuh kerjaan, tapi nggak tahu mau ngapain, tiba-tiba duit lu habis, lu harus kerja lagi jadi karyawan. Susah nggak sih dari awal lagi nggak sih dia? Itu yang gua tahu, dia dari awal lagi. Karena dengan dia resign ada gap 2 tahun, dia nggak kerja, nggak apa-ngapain itu. Sedangkan dia kerja masih di bidang IT juga nih. Di situ kan teknologi juga kan berkembang. Berarti kan dia ada gap 2 tahun dia kosong di situ. Dan itu yang gua tahu, itu menjadi pertanyaan buat manajemen sih, buat HR saat lo menerima orang. Berarti 2 tahun itu lo ngapain? Apa skill yang lo kembangin gitu kan ya? Iya. Karena dengan lo nggak di kantornya itu lo ngapain gitu. Benar sih. Dan itu menjadi kesulitan juga sih buat dia yang gua tahu saat dia keterima kerja lagi, salary yang dia terima nggak sama waktu dia resign. Di bawah turun itu, ya. Malah turun, iya kan. Bahaya juga. Karena kan dia mungkin udah nggak ada pilihan kan. Gue udah nggak ada duit lagi, mau ngapain lagi nih? Apa yang jadi pemasukan aja lah, gue ambil dulu sekarang. Iya. Kan gitu kan jadinya kan. Dari yang dia ninggalin kerja karena dia pikir kebanyakan uang, sampai dia yang butuh kerja karena udah nggak punya uang lagi. Iya. Jadi kerjaan apa aja diambil. Benar. Jadi akhirnya kayak gitu, balik lagi ke budak korporat lagi jadinya dia. Iya, makanya lu kalau mau resign tuh lu pikirin matang-matang mau ngapain. Benar sih, sesuai yang tadi kita udah sampein lah. Kalian harus siapin koneksi, kalian harus siapin skill, kalian harus siapin tabungan, dan tidak lupa juga goalnya mau ngapain. Iya, benar. Iya kan? Mau ngapain kalian resign? Reaksi keluarga atau temen tuh kayak waktu lu resign pun macem-macem sih. Benar. Iya, kalau yang support ya memang dia support. Kalau reaksi orang lain ya, bahkan lu bukan resign karena lu pengen ngelakuin hal baru, lu resign pengen pindah kantor pun udah
Iya, itu akan menjadi orang-orang sekitar lo reaksinya beda-beda. Iya, udah seolah-olah kantor kita yang sekarang udah yang paling bagus gitu Iya, kan. benar. Dan bahkan membuat orang bertanya, ini rekan kerja lu ya, kolega lu bertanya, lu kenapa resign katanya? Emang kantor kita kenapa gitu loh. Iya kan? Jadi kayak ada sesuatu yang salah gitu loh. Padahal sih nggak ada yang salah ya. Yang penting sadar diri aja sih sebenarnya. Bener, Iya kan? bener harus ya jangan lupa diri lah pokoknya. Iya, jangan lupa diri lah. Jangan lupa diri lah, harus tahu tujuannya lah. Tujuan hidup lo. Tapi menjadi pekerja selamanya menurut lu salah? Selamanya nih sampai pensiun? Enggak. Enggak juga kan? Enggak juga kan? Kalau menurut gue sih enggak, karena ya tadi balik lagi, karena memang nggak semua orang itu bisa berhenti jadi karyawan. Maksudnya dalam arti kata nggak semua orang itu bisa jadi pengusaha. Oh iya, memang ada yang di garisnya dia skillnya dia mau di kantoran. Iya, bisa jadi juga dia memang nggak bisa kerja freelance, karena kerja freelance kita harus nyari kerjaan terus kan. Iya, terus lo harus kemana-mana, mencari terus kan. Pergi-pergi terus, iya nyari Nggak kerjaan. semua orang aja, menurut gua sih ya kalau lo jadi karyawan selamanya ya nggak salah. Nggak salah juga kan ya. Nggak salah juga, asal dia happy. Karena banyak juga pekerja kantoran yang sukses bahagia ya. Benar juga. Nggak harus jadi wirausaha gitu loh, nggak harus freelance, nggak harus apa. Tapi ya perlu digarisbawahi ya, jadi karyawan selamanya oke, selama lu ngelihat lu ada yang lu dapetin selain gaji. Maksudnya lu berkembang lah dari kemampuan lu, terus juga ada jenjangnya. Oh iya, lu jangan sampai lu kerja selamanya lu jadi, jangan sampai lu di level yang sama, di bawah terus iya, gitu lu harus naik. Lu harus naik sih. Kalau itu harus sih. Harus lu nggak bisa lu selamanya jadi karyawan level yang di bawah, lu harus naik sih. Iya, staff terus. Iya, jangan jadi staff terus dong. Lu kan harus masuk ke level manajemen. Ada jenjangnya gitu loh. Nggak bisa selamanya sih itu ya. Yang kayak gitu yang gua nggak setuju. Jadi karyawan selamanya tapi jadi staff terus. Iya terus, dan dia bahkan gua nggak setuju tuh yang kayak gitu. Nggak challenge diri dia untuk berkembang gitu kan ya. Nggak berani ngambil tanggung jawab lebih gitu loh. Bahkan di dalam kantor pun yang istilahnya tanggung jawabnya terbatas ya. Udah jelas job desk-nya kan. Mereka nggak berani ngambil itu. Iya, apalagi suruh resign. Lebih kalang kabut lagi. Jadi tapi hidupnya kayak autopilot kayak gitu ya gitu. Ya kayak itu gua nggak setuju tuh. Iya, itu jangan sampai kayak gitu sih. Iya, itu bukan sebagai pekerja kantoran sih menurut gua ya. Iya, intinya kalau kalian mau jadi karyawan terus, it's okay, tapi kalian tetap harus evaluasi diri. Iya, harus berkembang juga. Memang pekerja kantoran juga harus berkembang. Iya, harus ngecek ke diri kita berkembang apa enggak, Iya, terus bener. Ya ada jenjangnya apa enggak gitu loh. Setuju. Jangan sampai jadi karyawan ya jadi staff terus. Iya, nggak bisa. Harus berkembang. Sedih juga kan. sedih ya. Sedih loh sebenarnya. Iya. Walaupun gue yakin banyak juga lo kejadiannya di luar sana nih yang kayak gitu ya. Mungkin lupa sama arah hidup dia mungkin. Iya. Satu, dia udah lupa arah hidup dia. Dua, mental budak korporatnya udah melekat banget. Oh. Jadi dia udah kerja aja nggak naik jabatan, nggak naik gitu aja sampai. Tapi dia enjoy. Nah itu yang gue sebel sih tuh. Gue yakin itu bukan enjoy. Ada loh yang enjoy, temen gue yang enjoy sama nyaman tuh sama nggak sih kalau menurut lu? Oh, sama. Menurut gue sama. Ya? Iya. Ada yang temen gue kayak gitu tuh. Ya udah lah gini aja lah, katanya ngapain lagi katanya. Karena dengan begitu kebutuhannya udah terpenuhi semua gitu, dan dia nggak punya target lebih gitu. Jadi lu misalnya pakai mobil Toyota aja gitu, lu nggak kepikiran gue mau ganti BMW gitu, nggak kepikiran. Ya udah, asal mobil itu bisa jalan ya udah gini ya tuh. Iya, benar. Kalau gue sih nggak janganlah di level kayak gitu ya, lo harus berkembang sih. Jangan sampai lah mental seperti itu melekat ke diri kita sendiri lah. Mental budak korporat banget itu benar-benar yang udah. Iya. Korporat banget sih kalau kayak gitu. Oke. Iya, karena kalau lu nggak membangun mimpi lu sendiri, ya lu akan membangun mimpi orang lainnya terus yang punya korporat tadi ya. Ini quote kita nih. Quote. Oh iya, bisa jadi quote ya, gimana?
Kalau kita gimana tadi lu ngomong gimana? Gimana gitu tadi gue? Jadi kalau lu nggak mau membangun mimpi lu sendiri, lu akan membangun mimpi orang lain. Oke, itu Iya, dia quote kita. itu quote kita. Jadi Iya. quote kita hari ini, kalau kalian tidak membangun Mimpi mimpi sendiri, diri sendiri, iya, kalian malah membangun mimpi orang lain gitu. Oke, ya. itu Jadi dia. lu harus punya mimpi lu sendiri. Jangan mimpi orang lain aja yang lu kejar. iya. Iya kan? Mungkin mimpi lu sekarang lu belum tahu, tapi lu harus coba cari. Iya, lu harus tahu lah ini hidup ini mau dibawa kemana gitu. Bener, Iya, bener. jangan cuma stagnan di situ aja, jangan cuma stagnan di Toyota aja terus. Iya kan? Menurut gue sih kayak gitu ya, menurut gue. Ya. Bener lah, cobain naik Iya. Mazda. Paling Iya dari kan? Toyota ke Mazda, iya kan. Masih Jepangan, tapi Iya. ya naik lah gitu Iya, kan. harus berkembang lah. Iya, Nah. intinya itulah harus berkembang lah, jangan stagnan autopilot gitu aja gitu. Intinya kita di podcast kali ini mau mengingatkan kalian, walaupun kalian kerja kantoran jadi karyawan, nggak salah, tapi tetap harus evaluasi diri, Harus berkembang. dan juga kalian harus mencoba hal baru. Betul. Kalau ada kesempatan dan hitung-hitungan lu bagus, menurut lu itu bisa goal buat hidup lu, kenapa nggak dicoba? Betul. Kalau itu bisa mewujudkan mimpi-mimpi lu yang lebih besar gitu. Iya. Iya kan? Dan tips Hmm. untuk mencoba hal baru, kalian nggak harus resign. Nggak harus resign, nggak harus. Tapi mungkin kurangin sedikit intensitas di kantornya, coba hal yang lain, kejar mimpi yang lain. Betul. Iya, jadi lu harus punya tanggung jawab akan diri lu sendiri juga gitu loh. Kerja secukupnya, waktu luangnya dipakai buat ngembangin diri sendiri, nyari hal baru. Dari hal baru atau wujudin mimpi-mimpi lain yang belum kecapai. Betul. Ya kan? Atau mencari mimpi lu bahkan kalau lu belum punya mimpi. Betul, iya mencari mimpi lu. Iya kan, banyak teman-teman juga yang kerja aja tapi nggak tahu ini duitnya mau buat apa gitu loh kan. Iya, Iya, jadi ya menarik. harus dipikirin juga karena ya sakit-sakitnya waktu lo mati itu duit mau dikemanain gitu loh kan. Benar. Iya, nggak kemana-mana juga, lu nggak bisa bawa mati juga kan. Iya kan. Lu lebih milih jadi karyawan dengan gaji stabil atau mencoba hal baru dengan kemungkinan lu bisa lebih sukses atau malah jadi terpuruk? Kalau gua pribadi, gua menjadi karyawan ini gua akan menjadikan modal buat gua untuk keluar dari zona budak korporat ini di kemudian harinya lah. Berarti lu lebih memilih istilahnya jadi karyawan itu buat mempersiapkan. Iya, persiapan gua buat karena gua nggak mau gua sampai tua jadi karyawan yang lu bangun pagi mandi berangkat pulang besok gitu lagi. Gua nggak mau sih. Karena kayak bahasan ini bakalan seru nih nanti ke depannya nih. Kita bakalan ngomongin karena jadi karyawan ini kan panjang nih urusannya kan, dari yang tadi hak-hak jadi karyawan, hak dan kewajiban jadi karyawan lah, work life balance lah, ya kan? Itu semua kan masih panjang. Kayak seru nih kalau kita bakalan bahas di episode berikutnya. Kita mau bahas tentang dunia budak korporat lagi lah. Kayaknya bakalan berlanjut nih dari trigger point ini yang dari episode ketiga tadi. Episode dengan Herman itu. Kalau kalian belum nonton, kalian boleh tonton dulu episode ketiga kami. Iya. Terus nonton episode 4 sedikit. Habis itu ke episode 5 ini. Iya, episode 5 ini. Iya. Dan kedepannya kita bakalan coba bahas tentang isu-isu trending, hot topik lagi. Betul, terutama yang berhubungan dengan profesionalitas sekarang ini lah ya. Iya, betul. Nanti episode selanjutnya tunggu kita mau ngomongin apa, pastinya lebih menarik sih. Benar. Akan terus menarik ya. Akan terus lebih menarik. Nah, closing aja lah dulu ya. Oke. Kita udah sejam lebih sih kayaknya. Iya. Nggak kerasa loh, kita emang ini topik yang seru untuk diomongin. Bener, nggak kerasa loh waktu. Oke lah, kita closing aja. Ya. So, teman-teman jangan lupa follow, subscribe, komen, kasih review-review yang membangun. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain kalau dirasa memang ini bermanfaat lah. Oke? Dari Dias ada yang mau ditambahin?
Jangan lupa komen. Itu aja. Itu aja. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, gue Dia Sutra pamit. Saya Kembara pamit. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye bye.